Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Dan ini adalah pertemuan kita yang kedua dalam materi yang pertama, yaitu membahas mengenai prinsip-prinsip muamalah di dalam Islam. Oke, kita awali dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Anda harus paham terlebih dahulu apa itu yang dikatakan dengan fikih dan apa itu juga yang dikatakan dengan muamalah. Jadi memang secara bahasa fikih adalah al-fahmu, yang artinya pemahaman yang mendalam. Dan secara istilah, fikih itu adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Seperti itu. Dan maksud dari pengertian fikih ini, yang namanya hukum-hukum yang berlaku itu adalah hanya bersifat amaliyah, berarti itu kan hubungannya dengan ibadah seseorang. Jadi ibadah ini merupakan hukum-hukum yang akan mengatur hubungan manusia dengan manusia, seperti itu. Secara muamalah, menurut Muhammad Usman Syabir menjelaskan bahwa muamalah adalah hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah duniawi. Dan secara keseluruhan pengertian dari fikih muamalah itu adalah terkait mengenai menurut Muhammad Usman Syabir menjelaskan bahwa fikih muamalah itu adalah ilmu yang mengatur tukar menukar barang dan jasa antara sesama manusia dengan cara perantara akad dan keharusan sebuah perjanjian, seperti itu. Kalau adanya akad berarti itu akan mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi dan dibuatlah sebuah kesepakatan atau perjanjian. Oke, kita lanjutkan dengan topik pertama, itu membahas mengenai mubah. Mubah itu memang pada prinsipnya atau pada dasarnya setiap bentuk muamalah dalam Islam itu adalah mubah, seperti itu, atau yang dikatakan dengan boleh. Jadi memang setiap akad kita dalam melakukan transaksi bermuamalah itu yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya itu adalah boleh dilakukan selama memang tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Jadi di sini ada kaidah fikih al-aslu asyai iba'atu ala yadulla dalilu ala tahrimiha atau tahrim. Dan kaidah ini berbunyi pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya adalah mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Jadi memang di sini ya Ananda ya, kalau misalnya contohnya seperti rukun jual beli itu terpenuhi, terus syaratnya itu rupanya di dalam objek. Contoh Ananda itu melakukan transaksi jual beli sesuatu yang beratnya itu kita mesannya 1 kilo, terus dikasih hanya 9 on. Terjadi unsur penipuan seperti itu. Dan unsur penipuan itu ketemu dalil yang mengharamkan, yang menyatakan bahwasanya hal seperti itu adalah perbuatan yang tidak baik, seperti itu. Dan itu terdapat juga di dalam surah An-Nisa ayat 29 dan 30. Oke, dan kita lanjut membahas mengenai topik kedua terkait mengenai halal. Dalam melakukan muamalah, benda yang harus ditransaksikan itu adalah memang yang harus suci zatnya. Sesuai dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 88, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Yang artinya makanlah apa yang telah Allah anugerahkan dan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadamu
kamu beriman. Dan di sini dijelaskan bahwasanya halalan toiban pada ayat ini mengandung pengertian bahwasanya zat benda yang ditransaksikan tersebut harus halal dan harus juga dengan cara yang baik, seperti itu. Tidak hanya halal saja, tetapi diproses juga dengan cara yang baik. Oke, kita lanjutkan topik yang ketiga, membahas mengenai sesuai dalam aturan syariah dan aturan dari pemerintah. Oke, Ananda, jadi memang di dalam Islam prinsip yang berlaku dalam melakukan transaksi memang harus sesuai dengan aturan dari syariah dan peraturan dari pemerintah. Jadi transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan syariah itu akan dipandang tidak sah. Dan terdapat di dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Dan di dalam ayat ini dijelaskan maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan Rasulmu, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW, serta ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jadi memang maksud dari surah An-Nisa ayat 59 ini menjelaskan terkait mengenai setiap muamalah yang dilakukan harus kita mematuhi dan mentaati ketentuan di dalam ayat atau di dalam Al-Quran atau dalam hadis, ijma, metode ijtihad para mujtahid, ada atau qiyas dan sebagainya. Dan dengan dasar dari prinsip inilah segala transaksi yang membawa ke arah positif atau kebajikan dapat dibenarkan selama memang tidak ada hal-hal yang rasakan merugikan atau hal-hal yang terkait yang merugikan atau ada pihak-pihak yang dilarang di dalam syariah, seperti itu. Kan topik yang keempat itu membahas mengenai azas maslahah. Nah, oke Ananda, jadi memang benda yang akan ditransaksikan itu harus mempunyai manfaat, seperti itu. Tidak boleh kalau misalnya tidak bermanfaat, tapi kan jadinya mubazir atau rugi, seperti itu. Berarti ada pihak yang dirasakan dirugikan kalau misalnya benda tersebut tidak bermanfaat. Terus baik manfaat itu dapat dirasakan secara langsung seperti buah-buahan maupun yang tidak langsung seperti bibit tanaman, itu butuh proses supaya kita bisa merasakannya hasilnya nanti ke depannya. Jadi tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda-benda yang akan mendatangkan kesia-siaan pada salah satu pihak, terutama itu pihak pembeli, seperti itu. Dan terdapat juga di dalam firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim, innal mu'azzirina kanu ikhwana syaiton wa kana syaitonu lirabbihi kafura. Orang adalah yang kafur ya. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan pada prinsipnya dilahirkan dari ajaran Islam melarang seseorang untuk melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Dan membuang-buang harta atau merusak harta tidak hanya merugikan diri sendiri, juga akan merugikan orang lain. Dan lanjut, topik kelima itu membahas mengenai azas maslahat. Oke, prinsip topik kelima ini sejalan dengan tujuan syariat, maqasid syariah, yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Terdapat di dalam kaidah, sesuai dengan kaidah ya, Ananda ya, itu darul mufasidi muqaddamun ala jalbil musolih. Dan artinya menolak segala sesuatu kemudaratan lebih utamakan daripada menarik manfaatnya. Lanjut, Hananda, kita membahas topik ke-6, itu adalah azas kerelaan. Jadi memang di dalam Islam ya, kita melakukan transaksi itu memang harus ada terkait mengenai kita ikhlas dalam melakukan transaksi, baik itu ditawar menawar atau ada
permintaan terkait mengenai tambahan, maksud tambahan di sini tambahkanlah dikit bu gitu, bilang ke penjualnya. Jadi memang harus ada ikhlas sama ikhlasnya antara pembeli dan penjual, atau harus ada kerelaan antara pembeli dengan penjual. Semua akad itu kita harus ikhlas, harus rela, harus ridho. Dan terkait mengenai azas kerelaan ini terdapat di dalam firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bibatili illa antakuna tijaratan an farodin minkum. Ya, artinya wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu secara batil atau secara yang tidak benar, atau perbuatan tersebut hal yang salah seperti itu, atau tidak sesuai dengan syariah, kecuali berupa perniagaan, usaha perdagangan, sebuah bisnis gitu, atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan dengan adanya hal seperti itu, akad yang dilaksanakan atas dasar intimidasi atau tekanan atau paksaan atau ada unsur-unsur yang lainnya, itu ada salah satu pihak mungkin kita anggap atau transaksi tersebut bisa dikatakan tidak sah seperti itu. Kita lanjut membahas topik ketujuh terkait mengenai niat. Jadi niat merupakan sesuatu yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan manusia. Jadi karena muamalah tadi itu ya, jadi muamalah itu interaksi manusia dengan manusia, tidak hanya hubungan abdi minana saja, tetapi juga hubungan abdi minallah juga. Jadi hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia. Dan niat di sini menentukan nilai suatu perbuatan manusia tersebut, karena dia adalah orang yang berinteraksi dalam bertransaksi seperti itu. Terkait mengenai niat, dari An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan sesungguhnya setiap perbuatan dinilai dengan niat yang baik, dan setiap hasil perbuatan tergantung pada apa yang diniatkan. Dan memang innama di situ itu terkait mengenai kesungguhan kita dalam berniat untuk melakukan sebuah perbuatan seperti itu, Ananda. Dan kita lanjut membahas mengenai azas yang terakhir, yaitu adalah topik yang ke-8, yaitu adalah azas tolong menolong. Tolong menolong maksudnya di sini manusia itu kan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, dan dikarenakan dia memiliki akal, terus ada interaksi sosial di antara memang kebutuhan dari manusia itu sendiri. Jadi memang untuk memenuhi segala bentuk kehidupannya itu perlu dikembangkan, memang hidup harus saling tolong menolong. Contoh seperti ini, kalau misalnya tidak ada penjual, contoh kita membutuhkan pakaian, terus tidak ada penjual pakaian, bagaimana caranya kita untuk memenuhi kebutuhan kita? Nggak mungkin kan ngambil daun atau apa kita rangkai untuk jadi pakaian seperti itu. Jadi memang kita itu harus saling tolong menolong, dikarenakan memang kita saling membutuhkan seperti itu. Oke, berarti apa yang telah Ibu sampaikan semoga bermanfaat dan berkah untuk Ananda semua. Oke Ananda, ini ada satu kuis pertanyaan terkait mengenai materi kita barusan. Dan ini jangan lupa ya, hari ini dikumpulkan paling lambat nanti jam 22 malam. Pertanyaannya terkait mengenai, silakan Anda pilih salah satu contoh bisnis syariah. Setelah Anda pilih salah satu contoh bisnis syariah, tolong Anda jelaskan hubungannya dengan prinsip-prinsip bermuamalah yang kita sudah kupas, kita bahas di materi hari ini. Dan jangan lupa ya, sebelum mengakhiri untuk melihat link absennya
link absennya di Google Form. Oke, kita akhiri perkuliahan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.